kita mensosialisasikan nih terkait stop bullying dan juga stop kekerasan anak. Karena apa? Karena kita sebagai forum anak itu sangat-sangat menolak untuk bullying sendiri. Karena dengan adanya bullying, maka hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dan juga mereka menerima kekerasan yang dilaksanain mungkin oleh temennya sendiri maupun oleh lingkungannya. Anak adalah aset masa depan. Betul. Nah, jika mereka tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan juga mendukung perkembangan mereka, pasti mereka akan tumbuh menjadi individu yang berkualitas. Nah, konsep Kabupaten Layak Anak ini juga menjamin perlindungan anak, baik itu dari kekerasan, diskriminasi, dan juga eksploitasi anak. Harapan kita sebagai Forum Anak Purbalingga untuk masa jabatan Bupati baru ya tahun 2025 sampai tahun 2030 yang sekarang dijabat oleh Mas Fahmi Muhammad Hanif dan juga Mas Dimas. Harapan kita ke depannya untuk Bupati juga bisa menggandeng kita sebagai Forum Anak, bisa bareng-bareng melakukan langkah-langkah tertentu dan juga melakukan langkah-langkah yang inovatif pastinya untuk membangun Kabupaten Purbalingga di ranah kita sebagai anak, yaitu menciptakan kabupaten yang layak anak. Bang Ahmad Capat, salam literasi digital. Kembali lagi di podcast Bang Ahmad Capat bersama Ian Hakim di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Kali ini kita kedatangan tamu ini bersama teman-teman kita dari Forum Anak Kabupaten Purbalingga. Bocah Purbalingga, jo kawin bocah, sekolah, masa depan cerah. Ya, luar biasa. Sebelumnya nih, ada 3 tamu kita kenalan dulu nih. Mulai dari yang sebelah kanan saya, namanya siapa Mas? Oke, nama aku Muhammad Zidan Nur Afif, bisa dipanggil Zidan. Zidan. Ya, benar. Terus? Perkenalkan, nama aku Noya Rajada Maharatuha, biasa dipanggil Noya. Noya? Iya. Terus berikutnya? Oke, perkenalkan nama aku Danu Adiatama Nugraha, biasa dipanggil Danu. Danu. Iya, Kak. Zidan, Noya, Danu. Dari SMK atau SMA mana nih? Oke, kalau aku sendiri dari kelas 11 di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. SMK Negeri Jawa Tengah. Kemudian Mbak Noya? Kalau aku kebetulan masih SMP kelas 9 di SMP Sikoma Sambas Purbalingga Boarding School. Istiqomah boarding ya? Iya. Terus Mas Danu? Kalau aku dari SMK Negeri Jateng di Purbalingga, tepatnya aku kelas 12. SMK Negeri Jateng juga sama Zidan ya? Iya. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Purbalingga atau Kabupaten Purbalingga ini punya forum anak ya. Dan ini mereka salah satu anggota sekaligus pengurus ya? Ya, benar Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas Zidan di forum anak sebagai apa? Oke, kebetulan banget aku di Forum Anak Purbalingga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Anak Kabupaten Ketua Purbalingga. umum ya, sekaligus playmaker ya? Ya. Zinedine Zidane ya? Terus yang berikutnya Mbak Noya ini? Kalau aku di Forum Anak Purbalingga sebagai anggota dari Divisi Sosialisasi dan Promosi. Divisi Sosialisasi dan Promosi. Mas Danu? Dan sedangkan aku di Forum Anak Kabupaten Purbalingga, saya menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi dan Promosi. Iya, sama seperti Noya ya. Iya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Forum anak mungkin sebagian masyarakat Purbalingga itu ada yang belum tahu nih. Sebenarnya forum anak tuh apa sih? Gitu. Mungkin dari Pak Ketuanya dulu nih. Mas Ketua ya. Forum anak itu forum atau organisasi di mana organisasi tersebut itu difokuskan untuk anak-anak. Jadi anggota dari organisasi tersebut juga berisikan anak-anak usia 0 sampai dengan 18 tahun. Aku kebetulan umurnya masih 16 tahun. Nah, di Forum Anak sendiri merupakan organisasi di mana kita memperjuangkan hak-hak anak, terutama di Kabupaten Purbalingga sendiri. Mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, semua itu diperjuangkan di Forum Anak Kabupaten Purbalingga. Jadi Forum Anak sendiri juga ada tingkatannya mulai dari Forum Anak Nasional, turun ke Forum Anak di daerah masing-masing, ada Forum Anak Jawa Tengah, dan juga kita di sini sebagai Forum Anak di Kabupaten Purbalingga. Jadi kita membantu anak-anak untuk dapat
berkomunikasi dengan dinas. Kita sebagai jembatan anak untuk bisa berkreasi dan juga berkomunikasi dengan dinas. Iya, berarti sebagai jembatan antara anak-anak dengan pemerintah Pemerintah, seperti itu ya. benar. Iya. Kemudian bagaimana sih caranya nih kalau gabung di forum anak, terus ada nggak syarat-syarat tertentu, Mas Danu mungkin? Mungkin untuk syarat-syarat tertentu dari masuk forum anak tentunya ada seleksinya juga. Dimulai dari mungkin umurnya nih, Usianya ya? umurnya dari 16 tahun sampai 17 tahun minimal. Hmm. Dan juga masih mungkin sederajat untuk sekolahnya SMA, tapi sekarang SMP juga bisa. SMP bisa Iya. ya. Terus cara gabungnya gimana, Mas? Dengan mengikuti seleksi Seleksi. tentunya. Ada pendaftarannya gitu. Ada dong. Di mana biasanya? Biasanya itu ada di Instagram kami di Foralingga. Foralingga, Iya. catat ya, Iya. Instagram Foralingga. Nanti di sana banyak informasi ya. Ini Ya. divisinya Mas Danu ya, untuk Iya. publikasi, informasi, sosialisasi seperti itu ya. Betul sekali. Berarti bukan cuma 16 tahun ya, Iya. tapi juga dari usia SMP. Kalau Mbak Noya ini usianya berapa? Kebetulan aku usianya masih 14 tahun. Oh, 14 tahun, hampir mirip sama saya ya. Mirip-mirip. Kacak sekian tahun maksudnya ya. Ya, jadi luar biasa nih untuk forum anak nih. Nah, sebenarnya tujuan dibentuknya forum anak ini apa sih, Mbak Noya? Oke, jadi tujuan forum anak itu tentunya ada banyak ya Kak ya. Salah satunya untuk menjembatani komunikasi Ya. antara pemerintah dan anak-anak. Hmm. Lalu forum anak juga sebagai wadah untuk Hmm. menyalurkan aspirasi anak-anak. Hmm. Forum anak juga bisa untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi anak dan juga untuk meningkatkan keterampilan anak. Iya, luar biasa. Berarti yang di forum anak ini anggotanya kalau boleh tahu berapa sih sekarang? Kalau di forum anak Purbalingga ada 16 ya, Iya. ada 16. Di tingkat kabupaten Di ya? tingkat Iya. kabupatennya ada 16. Dan diharapkan nanti di tingkat kecamatan ada nggak? Amin. Dari Amin. tingkat kecamatan kita lagi mengusahakan untuk mengaktifkan kembali dan membentuk kembali forum anak di kecamatan maupun di desa. Iya, luar biasa. Nah, tugas utama forum anak Mas Zidan apa aja nih? Tugas utama kami sebagai forum anak Kabupaten Purbalingga dan juga sebagai forum anak sendiri yaitu ada dua, Pak. Ada Dua? dua, yaitu sebagai bisa kita sebut sebagai 2P, yaitu pelopor dan juga pelapor. Pelopor dan pelapor. Ya, itu tugas utama kami, di mana kami mempelopori bagaimana hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Itu kami sebagai pelopor utama bagi anak supaya hak-hak mereka dapat dipahami dengan baik dan juga anak-anak itu bisa memperjuangkan hak mereka loh Pak. Jangan kayak tindak pidana dan lain sebagainya, mereka hanya diam tapi mereka juga harus memperjuangkan hak mereka. Iya. Yang tadi aku sebutin ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan juga partisipasi, itu semuanya diperjuangkan di forum anak. Selain dari pelopor sendiri, kita juga sebagai pelapor, yaitu melaporkan terkait bagaimana ada penyelewengan terhadap hak anak. Jadi kayak misal ada kekerasan, tindak bullying, dan juga kita juga melaporkan nih Kak. Nah, untuk di forum anak sendiri ada satu platform nih untuk melaporkan. Itu dari forum anak Jawa Tengah. Dan juga diturunkan untuk semua di forum anak kabupaten maupun kecamatan dan desa di Jawa Tengah. Yaitu platform Jogo Konco. Jogo Konco. Buat teman-teman yang punya platform-platform tersebut bisa nih cari tahu platform Jogo Konco itu. Karena di platform Jogo Konco kita nantinya bisa curhat, bisa mengutarakan bagaimana cara kita untuk memenuhi hak anak kita dan juga lain sebagainya itu bisa kita lakuin di platform Jogo Konco itu. Tugas utama kita sebagai pelopor dan juga pelapor. Pelopor dan pelapor, dua tugas utamanya. Nah, selama berada di forum anak nih, ada nggak sih selama kegiatan itu kendala-kendala tertentu gitu, Mas Danu? Pernah nggak ngalamin? Tentunya ada. Apalagi saat kita bersosialisasi ke desa-desa khususnya, di mana saat kita ke sana, itu pasti ada banyak sekali kendala seperti perjalanannya dan lain sebagainya. Dan juga di forum anak sendiri untuk melaksanakan kegiatannya kita juga butuh anggaran. Nah, di forum anak kita juga dari dinas mungkin minim anggaran dan kita nggak stuck di situ-situ aja. Kita juga mencari dana dari bantuan Bank Indonesia yang ada di Purwokerto, Bapak. Iya. Begitu kendala yang ketika menjalankan kegiatan ya di forum anak ya. Iya. Mungkin mau menambahkan? Oke, mungkin beberapa kendala
yang dialami kita sendiri ya, karena mungkin kita cakupannya satu kabupaten sebagai Ya. forum anak, kadang kan ada banyak kendala mulai dari kita anggotanya yang beda-beda sekolah dan lain sebagainya, kan itu udah biasa terjadi di organisasi, mulai dari mungkin bagaimana transport kita ke desanya seperti yang tadi udah disebutin, dan juga ada juga ya kendala anggaran, tapi kami diusahain sama dinas untuk memenuhi anggaran kami selama berkontribusi di forum anak. Jadi kita bareng-bareng kita bangun untuk program-program dari forum anak, itu kita digarap bareng-bareng. Semoga dari kendala-kendala itu kita dapat bisa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Iya, dari beberapa sekolahan nih, tentunya ada mungkin kendala dari koordinasi ya. Benar Ya, Ada sekali. nggak sih pertemuan rutinnya? Kalau pertemuan rutin itu ada. Kami minimal sekali itu sebulan sekali itu ada pertemuan. Sebulan sekali itu ada pertemuan, tapi di luar sebulan sekali itu juga kita kalau misal kita mau ngadain kegiatan nih, pastinya kita harus sering adanya rapat koordinasi kayak misal untuk pembuatan proposal dan lain sebagainya, untuk penentuan bagaimana struktural dalam kegiatan tersebut, pastinya kita juga sering melaksanakan komunikasi, baik itu kadang kita juga saking terbatasnya kita, jadi kita lewat virtual Zoom. Virtual Zoom. Jadi kita usahain segala macam untuk bisa tetap jalan walaupun kita dari beda-beda sekolah. Terutama juga yang kan kelas 12 nih, kelas 12 lagi sibuk-sibuknya. Iya. Ada yang mau kuliah dan lain sebagainya. Jadi kita kadang ada kendala juga di situ, tapi kita coba usahain buat kita garap bareng-bareng karena kita kembali lagi ke pertama bahwasanya tugas kita itu sebagai pelopor dan pelapor. Pelapor, iya. Kita harus luar komit. biasa. Iya. Mbak Noya mau tanya nih, dari anggota yang ada di forum anak ini, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa? Kalau buat laki-lakinya itu ada 4. 4, Kalau buat perempuannya berarti ada 12. 12. Iya. Berarti banyakan laki-lakinya ya. Banyak Jangan perempuannya. Karena di sini yang datang 2 laki-laki sih, tak kira laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya. Luar biasa. Mbak Noya, ada nggak sih pengalaman menarik nih ya ketika berkegiatan bersama dengan forum anak nih? Oke, kalau pengalaman menarik tentu banyak banget ya sebagai anggota forum anak. Beberapa di antaranya dari awal seleksi masuk forum anak itu juga udah menarik banget karena seleksinya itu sangat seru dan menarik. Apa Mbak? Jadi di seleksi itu sesi yang paling saya sendiri suka itu ada sesi debat. Debat. Iya, Debatnya sampai gontok-gontokan nggak? enggak. Iya. Ada juga orasi visi dan misi. Itu juga di forum anak itu ada program yang namanya tuh FGTS FGTS. atau Forum Anak Goes to School. Oh, Jadi di situ kita itu mendatangi sekolah-sekolah. Nah, di situ tuh menurut saya menarik banget karena di FGTS itu saya bisa bertemu banyak teman dan seru-seruan di sana. Juga di bulan Ramadan tahun lalu kita ada program yang namanya tuh Sesana, Sehari Bersama Anak. sehari bersama. Iya, nah di situ kita itu mendatangi panti asuhan. Ya, Suha. Nah, selain kita bisa berbagi di situ, kita juga bisa seru-seruan bareng teman-teman yang ada di sana. Luar biasa. Itu beberapa kegiatan ya mungkin yang diadakan di forum anak dan seru sekali ya. Iya. Mungkin bagi teman-teman nih ya yang usianya mungkin usia berapa sih minimal? Usianya minimal, kalau minimal itu kan kita ambil buat pemikiran organisasi ya pastinya minimalnya udah di SMP gitu. SMP Ya. gitu ya. Tapi kebetulan yang lolos dari SMP cuma 1. Satu. Iya. Berarti Satu. paling muda. Paling muda di forum anak Purbalingga. Pantesan. Nggak jauh beda sama saya ya. Tapi udah Ya, berbicara tentang fenomena saat ini ya. Fenomena saat ini itu di tingkat sekolah itu banyak sekali kasus bullying ya, baik yang diekspos media maupun yang tidak terekspos ya. Nah, sebagai anggota di forum anak nih, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi atau mencegah bullying terjadi? Mas Zidan mungkin dari kamu. Oke, untuk saat ini benar sekali kasus bullying itu sedang meningkat pesat nih Pak. Mulai dari bullying verbal, non-verbal, bullying lewat media sosial, seperti yang tadi Bapak sampaikan itu ada cyberbullying. Betul. Itu memang lagi marak banget terjadi khususnya di Jawa Tengah sendiri. Angkanya tinggi. Nah, cara kita sebagai forum anak sendiri untuk mengatasi kasus-kasus tersebut seperti yang tadi udah dilaksanain sama Mbak Noye, yaitu dengan kita FGTS
Forum Anak Goes to School. Kita berkunjung ke sekolah-sekolah, baik itu ke SD, SMP maupun SMA. Kita mensosialisasikan nih terkait stop bullying dan juga stop kekerasan anak. Karena apa? Karena kita sebagai forum anak itu sangat-sangat menolak untuk bullying sendiri. Karena dengan adanya bullying, maka hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dan juga mereka menerima kekerasan yang dilaksanain mungkin oleh temennya sendiri maupun oleh lingkungannya. Itu selain dari FGTS sendiri juga kita yang tadi udah aku sebutin yaitu platform Joko Konco, di mana forum anak maupun teman-teman yang lain, teman-teman anak di Jawa Tengah itu bisa curhat nih lewat platform Joko Konco. Jadi ada platform untuk kita curhat apa sih keluh kesah kita yang nantinya bakalan disaring juga sama kita forum anak kabupaten dan juga forum anak Jawa Tengah. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Jadi mencegah baik anak-anak itu jangan jadi pelaku maupun bagaimana caranya agar mereka jangan jadi korban ya. Iya, Seperti itu. betul sekali. Luar biasa. Kemudian Mas Danu nih, manfaat yang didapatkan dengan bergabung di forum anak. Ya, tentunya bergabung di forum anak itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bisa melatih public speaking kita, terus kita bisa berlatih berorganisasi, lalu yang selanjutnya kita mendapatkan banyak sekali pengalaman juga. Kita bertemu dengan anak-anak khususnya ada di Purbalingga, dan kita juga banyak sekali pengalamannya Nambah pokoknya. teman Iya. gitu ya. Ya, Mbak Noya nih, gimana sih caranya? Tadi kan dijelaskan bahwasanya forum anak ini menjadi jembatan ya antara anak-anak dengan pemerintah. Ya, bagaimana caranya dari forum anak ini menjembatani komunikasi tersebut antara anak dengan pemerintah, Mbak? Baik. Jadi cara forum anak untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan anak tentunya ada banyak ya. Salah satu yang akan saya jelaskan itu ada Musrenbang. Musrenbang. Iya, itu Musyawarah Rencana Pembangunan. Betul. Nah, di Musrenbang itu forum anak diberi kesempatan untuk hadir dan juga ikut berpartisipasi dalam Musrenbang itu. Jadi di situ kita bisa menyampaikan saran dan masukan dari perwakilan teman-teman kita, dan harapannya dengan Musrenbang itu saran dan masukan kami bisa didengar dan direalisasikan oleh pemerintah. Karena di Musrenbang itu dihadiri oleh anggota DPRD dan juga instansi pemerintah. Ya, betul sekali. Jadi melalui Musrenbang tersebutlah ya aspirasi dari teman-teman ini bisa disampaikan ya di pemerintah maupun pemangku jabatan di sana ya. Mas Zidan nih, bisa nggak dijelaskan nih bagaimana caranya memperjuangkan hak anak dan mengatasi permasalahan yang marak terjadi pada anak? Oke, cara kita sebagai forum anak untuk memperjuangkan hak anak sendiri dan juga mengatasi nih tentang permasalahan-permasalahan yang marak di anak. Ya, bukan dengan cuma bullying bukan cuma bullying tentunya. Ada juga beberapa permasalahan lain yang oksea. Seperti sangunya kurang gitu ya. Iya, sangunya. Karena banyak sekali permasalahan anak sekarang, mulai dari gimana cara anak untuk bisa berkreatif dan juga untuk menebarkan prestasi-prestasi anak pastinya. Kadang kita juga kayak ada anak nih yang pengen curhat ke kita. Nah, kita terima, kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, kita jelasin bagaimana caranya dan lain sebagainya. Karena dari dulu-dulu juga kayak ada anak yang misal itu anak pengamen jalanan, mohon maafnya, pengamen jalanan. Nah, kita juga pernah diajak sama dinas pemberdayaan perempuan dan anak untuk mendatangi pengamen jalanan tersebut untuk melakukan pendekatan terhadap anak-anak tersebut. Kita tanya nih, apa sih yang menyebabkan kamu mengamen di jalanan? Dan kita juga tahu nih banyak informasi bahwa mulai dari adanya perintah dari bos, atasan, ada yang lebih tinggi itu. Jadi kita bagaimana cara kita untuk mengatasi tersebut ya seperti tadi yang dilakukan, yang diucapkan sama Mbak Noya, Musrenbang. Kita mengikuti musyawarah rencana pembangunan di mana kita menerima usulan-usulan dari anak. Betul. Waktu tahun kemarin ya, Musrenbang tahun kemarin kita ada form pengisian bagaimana untuk anak-anak yang kita sebarluaskan untuk anak-anak Purbalingga, bagaimana anak-anak itu bisa mengusulkan apa yang sekiranya dapat pemerintah bangun nih di Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun-tahun sebelumnya, seperti platform yang ada di alun-alun Purbalingga itu ada taman bermain anak, itu salah satu usulan kita sebagai forum anak Purbalingga. Luar biasa.
Jadi kembali tadi ke tujuan ya. Iya, benar Tujuan sekali. utamanya adalah salah satunya adalah pelapor ya. Jadi Pelapor. menampung aspirasi ya, khususnya dari anak-anak tadi yang disebutkan dari mereka yang di jalan ya. Kenapa sih mereka harus di jalan gitu kan? Nanti Benar. disampaikan di musrenbang tersebut biar nanti ada solusi tentunya dari pemerintah seperti itu ya. Iya, benar Luar sekali. biasa. Nah, ngomong-ngomong nih sekarang di pemerintah pusat nih ya sampai ke daerah itu kan kita lagi program untuk Kabupaten Layak Anak nih atau Betul. KLA ya. Nah, bisa dijelaskan nggak KLA itu apa sih? Kabupaten Layak Anak itu apa? Oh, Siapa yang menjawab? Mas betul Lutfi, nih. silakan. Nah, jadi KLA itu adalah Kota Layak Anak, Kabupaten Layak Anak ya. Kabupaten atau Baik. kota ya Iya, tentunya ya. Kabupaten Layak Anak yang dimana sebuah kabupaten ataupun kota yang berbasis dengan hak-hak anak seperti itu, yang dimana sebuah kebijakan dan kegiatan itu dipertimbangkan dengan hak-hak anak, seperti hak perlindungan, hak Betul. pendidikan, hak partisipasi, dan Ya. kesejahteraan mereka tentunya. Iya, berarti untuk kebijakan-kebijakan yang ada di kabupaten tersebut juga memperhatikan bagaimana hak-hak anak Anak. terpenuhi seperti itu kurang Betul lebihnya ya sekali. secara ringkasnya. Ya, berikutnya kenapa sih Kabupaten Layak Anak itu penting? Oh, Ya, ya. Mbak Noya. Kabupaten Layak Anak sangat penting ya Kak untuk diterapkan. Tentunya karena anak adalah aset masa depan. Betul. Nah, jika mereka tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan juga mendukung perkembangan mereka, Ya. pasti mereka akan tumbuh menjadi individu yang berkualitas. Iya. Nah, konsep Kabupaten Layak Anak ini juga menjamin perlindungan anak, baik itu dari kekerasan, diskriminasi, dan juga eksploitasi anak. Jadi bisa juga untuk menumbuhkan bakat ya. Iya, betul. Iya, luar biasa. Peran ya, sekarang peran Forum Anak itu untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak itu seperti apa sih, Mas? Untuk perannya sendiri sama seperti tadi, peran dan tujuan utama Forum Anak yaitu sebagai pelopor dan juga pelapor. Pelopor dan pelapor, di mana kita juga sebagai Forum Anak, kita menjembatani anak untuk dapat berkomunikasi langsung dengan para OPD, pemerintahan, dan juga kita sebagai Forum Anak juga menciptakan program-program yang menarik, yang tentunya dapat kita jelaskan terhadap anak-anak supaya mereka dapat memahami nih apa saja hak-hak mereka dan juga apa-apa saja yang perlu mereka lakukan untuk dapat memenuhi hak-haknya pastinya. Dan juga pastinya kita juga jadi sudut pandang dari para pemerintah bagaimana hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik supaya Kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten yang layak anak. Pastinya kita lagi terus mengembangkan Kabupaten Purbalingga supaya di tingkat atas di Kabupaten Layak Anak, berada di kabupaten-kabupaten atas yang memang benar-benar layak untuk anak. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin. Jadi seperti podcast kita beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Layak ini akan terwujud ya, bukan hanya dari partisipasi pemerintah untuk mewujudkannya, tapi juga semua elemen termasuk dari anak-anak sendiri. Dan di sini ada Forum Anak ya. Nah, ketika mewujudkan Kabupaten Layak Anak, tentu ada tantangannya nih. Ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, apa saja sih selama ini tantangan yang dihadapi dari Forum Anak khususnya ketika mewujudkan Kabupaten Layak Anak? Siapa yang menjawab? 50 detik dari sekarang. Aku mau jawab nih. Ya, Mas Yudan, silakan. Untuk tantangan yang dihadapi kita sebagai Forum Anak yang pastinya tadi yang udah aku sebutin, di mana kita kapasitas kita yang masih kurang, di mana kita masih belum bisa menjangkau ke semua kecamatan khususnya di Kabupaten Purbalingga, karena dengan itu maka kita melakukan langkah-langkah tindakan untuk mengatasi hal tersebut dengan pembentukan Forum Anak di kecamatan. Semoga di pembentukan ini setiap kecamatan bisa membantu kita untuk merealisasikan pembentukan tersebut. Karena apa? Karena pastinya nggak hanya kita ber-16 di sini, pastinya kita harus bareng-bareng untuk menggarap Kabupaten Purbalingga sebagai kabupaten yang layak anak. Pastinya perlu dukungan dari semua pihak dan juga perlu dukungan dari semua instansi untuk menggarap Kabupaten Layak Anak tersebut. Selain itu juga tantangan kita mungkin tantangan waktu dan juga tantangan di mungkin cara kita jelasin kepada anaknya. Kadang kan kita masih bingung nih, mau dimulai dari mana dulu nih buat mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang pengamen jalanan tadi, dan juga sekarang kan banyak anak-anak yang mungkin yang lagi tren kan, kadang ada yang anak-anak tawuran. Bener banget, anak-anak tawuran, anak-anak yang
bawa-bawa sajam dan lain sebagainya di jalanan itu benar-benar sangat-sangat mengganggu juga, baik itu untuk masyarakat maupun mencoreng nama kabupatennya juga. Jadi banyak sekali hal-hal tersebut. Nah, kita di sini juga komunikasi dengan dinas, terutama kita bareng sama dinas pemberdayaan perempuan dan anak, di mana kita bareng-bareng untuk mengatasi solusi-solusi masalah-masalah tersebut, untuk membentuk sebuah solusi seperti itu, Bapak. Iya, luar biasa. Jadi memang setiap kegiatan itu memang harus ada tantangan ya. Kalau nggak ada tantangan, kita nggak bisa berpikir kreatif seperti itu. Bagaimana nggak bisa. memecahkan masalah. Critical thinking. Betul sekali. Nah, berangkat dari situ nih, harapan dan langkah ke depan nih dari Forum Anak sendiri, apa yang harus dilakukan bersama agar Kabupaten Layak Anak ini benar-benar bisa terwujud? Oke, jadi kami itu berharap agar semua pihak, baik itu dari pemerintah, masyarakat, dan juga dari kami, anak-anak itu sendiri, bisa saling berkolaborasi. Mungkin dengan beberapa cara, antara lain pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan kebijakan tentang perlindungan anak. Lalu orang tua dan guru perlu lebih sadar tentang pentingnya hak-hak anak dan juga pola pengasuhan yang baik. Dan dari kami, anak-anak itu sendiri, harus terus menyuarakan hak-haknya, baik itu melalui forum anak maupun itu melalui media sosial. Iya, itu beberapa harapan yang bisa diwujudkan ya dari Forum Anak agar Kabupaten Layak ini bisa terwujud. Nah, kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan sama Forum Anak ya, khususnya di Purbalingga, untuk mendukung Kabupaten Layak Anak? Untuk kegiatan yang udah dilakuin sama Forum Anak di Kabupaten Purbalingga, sebenarnya Forum Anak itu sudah ada dari sebelum kami, sudah ada periode-periode sebelumnya. Jadi untuk periodisasi Forum Anak itu ada 2 tahun, setiap angkatan ada 2 tahun. Jadi kalau kita pun udah lulus dari Forum Anak, kita masih tergabung di Forum Anak. Namun kita bukan lagi pengurus atau anggota, kita fasilitator, di mana kita mengajarkan adik-adik kita yang Forum Anak untuk terus berkembang. Untuk kegiatan yang udah dilaksanain kita, antara lain seperti FGTS, Forum Anak Go to School, kemudian kita diikutsertakan dalam Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan. Selain itu juga kemarin ada RKPD nih, di Operational Room Adigraha di Pendopo. Nah, itu kita diikutsertakan dalam RKPD tersebut. Selain itu juga ada Sehari Bersama Anak, di mana sasarannya anak-anak panti, supaya walaupun mereka di panti asuhan, namun hak-hak mereka juga masih bisa direalisasikan dengan baik. Selain itu, kemarin baru saja pas minggu-minggu kemarin ya kita ngelaksanain Forum Anak Dolan Desa di Desa Pandansari, di mana Forum Anak Dolan Desa itu bertujuan untuk menyemangati anak-anak di desa tersebut untuk lebih mengenal lagi Forum Anak dan juga untuk lebih mengenal lagi hak-hak mereka. Selain itu juga ada banyak seperti Forum Anak Goes to School, dan juga kita juga jelasin nih tentang Forum Anak lewat platform kita, Forum Anak Purbalingga. Bisa di follow IG kita @Forum Anak Purbalingga, dan kemarin kita baru aja bikin sosial media di TikTok ya. Baru aja bikin TikTok, juga TikTok kita Forum Anak Purbalingga. Mungkin buat teman-teman di rumah maupun dimanapun kalian berada, bisa di follow untuk akun Instagram kita dan juga untuk TikTok kita. Dan semoga setiap kegiatan-kegiatan tersebut dapat terus dikembangkan lagi ke depannya, dan juga digandeng bareng sama pemerintah juga dan juga dari dinas-dinas yang lain untuk membantu kegiatan Forum Anak Kabupaten Purbalingga maupun kegiatan-kegiatan lain dari anak. Kan banyak nih organisasi anak selain dari Forum Anak, ada juga Forum OSIS, Forum Genre. Kita bareng-bareng untuk mewujudkan Purbalingga yang layak anak, Purbalingga maju, dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Luar biasa. Selain itu juga ini kan marak juga nih pernikahan dini ya. Ada nggak langkah-langkah dari Forum Anak yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini? Untuk mencegah pernikahan dini. Nah, sekarang memang Gerakan lagi atau apa gitu? gerakan itu ada apa namanya? Itu Jo Kawin Bocah. Gerakan Jo Kawin Bocah. Dicatat ya teman-teman semua, ada gerakan kita yaitu Jo Kawin Bocah untuk mengurangi angka pernikahan dini. Jo Kawin Bocah itu juga kita ada jinglenya nih. Jingle kita bareng-bareng yang biasa kita lakuin setiap kegiatan kita. Pastinya kita dimulai dengan jingle dulu, jingle Jo Kawin Bocah. Nah, kita tahu nih, baru saja Kabupaten Purbalingga dilantik nih untuk Bupati Benar, kita yang baru. Nah, Bupati kita kan Mas Bupati ini ya,
masih usianya relatif muda. Relatif muda. Harapannya nih dari teman-teman Forum Anak Kabupaten Purbalingga dengan kepemimpinan Mas Bupati atau Mas Fahmi ini apa ini? Harapan kita sebagai Forum Anak Purbalingga untuk masa jabatan Bupati baru ya tahun 2025 sampai tahun 2030 yang sekarang dijabat oleh Mas Fahmi Muhammad Hanif dan juga Mas Dimas. Harapan kita ke depannya untuk Bupati juga bisa menggandeng kita sebagai Forum Anak, bisa bareng-bareng melakukan langkah-langkah tertentu dan juga melakukan langkah-langkah yang inovatif pastinya untuk membangun Kabupaten Purbalingga di ranah kita sebagai anak, yaitu menciptakan kabupaten yang layak anak. Itu harapan utama kita untuk para bupati dan juga semoga di masa kepemimpinan bupati kali ini Purbalingga maju, Purbalingga lebih baik dan Purbalingga yang menginspirasi. Luar biasa. Nah, mau tanya nih, kalian ikut OSIS nggak sih? Ikut apa enggak? Kalau dari saya pribadi ikut. Ada yang ikut OSIS juga? Aku ikut OSIS. Kebetulan aku jadi ketua OSIS di SMK Negeri Jateng Purbalingga. Jadi ketua OSIS sekaligus ketua Forum Forum Anak Anak ya. Gimana bagi waktunya, Mas? Selain itu juga harus belajar ya. Benar sekali. Kan aku sebagai anak di SMK Jateng yang notabene kita boarding school, pastinya kita harus benar-benar bisa bagi waktu karena juga kita ada keterbatasan untuk pemegangan handphone di SMK Jateng. Gimana cara kita untuk membagi waktu? Gimana cara kita untuk bagi waktu yaitu dengan memprioritaskan mana yang lebih unggul terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan skala prioritas di mana tempat kita yang dibutuhin, di situ kita masuk dan juga di setiap peran kita harus bisa secara maksimal. Di OSIS juga pastinya banyak sekali program-program sekolah. Kemarin juga banyak kayak kadang hari ini kita OSIS mungkin nanti malamnya atau besok paginya kita kegiatan Forum Anak. Nah itu harus benar-benar bisa bagi waktu. Kadang kan mungkin cara kita ya pastinya kita minta untuk saran tentunya karena aku orangnya yang model untuk komunikasi dengan orang tua pastinya utama. Jadi orang tua selalu ngasih masukan banyak untuk bagaimana cara kita bagi waktu. Ya semoga walaupun dengan kesibukan dan lain sebagainya, semoga setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik tentunya. Dari Noya juga seperti itu ya. Iya. Kalau dari Mbak Noya? Iya, mungkin dari tanggapan orang tua nih. Kalau tadi kan orang tua dari Mas Hidan ini ngasih masukan. Ini orang tuanya Mbak Noya gimana? Orang tua saya juga sama. Karena saya juga tipe yang apa-apa itu harus ngomong ke orang tua. Jadi misal hari ini bingung nih, ada forum tapi ada juga kegiatan di pondok ya. Terus saya akan berusaha menyampaikan ke orang tua, gimana nih mending aku ikut yang mana? Ikut yang di pondok atau ikut yang di forum? Nah, nanti biasanya orang tua itu ngasih masukan. Wah, kayaknya kakak lebih mending ikut forum. Nanti kegiatan pondok bisa ada dispensasi kayak gitu. Nanti dilihat skala prioritasnya. Iya, betul sekali. Kalau Mas Danu gimana nih tanggapan orang tuanya? Kalau dari tanggapan orang tua aku sih ya jelasnya sangat mendukung, apalagi dulu tuh saat aku di SMP itu aku sangat nggak pernah bersosialisasi, tapi semenjak di SMK aku mengikuti organisasi dan juga mengikuti kegiatan Forum Anak, saya udah mulai aktif dan orang tua saya bangga. Iya. Banyak pengalaman ya yang didapat ya, manfaatnya terutama ya. Nah, statement terakhir nih. Pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada publik, kepada pemerintah, kepada teman-teman? Silahkan. Nah, pesan terakhir dari kita, bahwasanya kita sebagai anak itu bukan hanya sebagai objek, namun kita juga sebagai subjek dalam pembangunan, terutama di Kabupaten Purbalingga sebagai kabupaten layak anak, dan semoga setiap program-program dari kita dan juga semoga program-program dari pemerintah juga bisa turut serta membangun anak-anak Purbalingga menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif, dan unggul pastinya. Untuk bersaing baik itu di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ya. Ada nggak Mbak? Oke, khusus teman-teman ya, jangan pernah takut untuk menyampaikan. Nah, karena walaupun kita ini sebagai anak, namun kita juga memiliki hak yang pantas untuk diperjuangkan. Ya, kalau dari Mas Danu? Pokoknya pesan aku bagi anak-anakku, saya anak-anak di Purbalingga, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk menyuarakan hak anak-anak di Purbalingga. Iya. Jadi sekali lagi
anak-anak bukanlah objek ya, tapi mereka juga subjek pembangunan. Mari kita bersama wujudkan Kabupaten Layak Anak untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Mas Hidan. Terima kasih sudah hadir di podcast Bangga Macapat. Ya, mungkin suatu ketika nanti kita panggil lagi, kita ngobrol lagi, nggak apa-apa ya. Iya. Kemudian mudah-mudahan ya semua kegiatan di forum anak bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga bisa kita berpartisipasi bareng untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Baik, demikian podcast Bangga Macapat kali ini. Saya Ian Hakim, mohon pamit undur diri. Jangan lewatkan untuk mengikuti podcast Bangga Macapat episode selanjutnya dengan narasumber yang lain yang hebat-hebat dan inspiratif tentunya. Tetap di podcast Bangga Macapat. Salam literasi digital.